Sejak berabad-abad yang lalu, Madinah yang terletak di ketinggian 608 meter di atas permukaan laut dikenal dengan tanahnya yang subur dan memproduksi sejumlah hasil tani dan buah-buahan seperti kurma, anggur, gandum, jelai, tin, delima, dan semangka. Pada tahun 2020, menurut Otoritas Umum Statistik Arab Saudi, terdapat lebih dari 4 juta pohon kurma di Madinah yang menghasilkan 189.000 ton per tahun. Adapun jenis kurma yang ada di Madinah ada 20 jenis seperti Ajwa, Anbar, Sugai, Safawi, Barni, Rotana, Rabi'ah, Huliyah, Majdul, Mabrum, Bait, dan Halawah. Kemampuan dalam mengelola kebun kurma biasanya diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun, dari kakek kepada ayah kepada anak hingga cucu. Kebun kurma menjadi sumber rezeki banyak keluarga di Madinah. Pohon kurma juga sebagai sekolah kehidupan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang perkebunan kurma. Mengelola kebun kurma akan mengajarkan kesabaran, mandiri, sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang baik, karena untuk mencapai panen melewati sejumlah fase yang harus dilakukan. Pemilik kebun kurma biasanya memiliki kambing dan domba, karena kurma yang berjatuhan bisa dimakan oleh kambing dan domba. Selain itu, kotoran kambing dan domba dapat dijadikan sebagai pupuk untuk pohon kurma. Kurma menjadi sumber rezeki bagi banyak orang dan keluarga, mulai dari pemilik kebun kurma, petani yang menanam, memelihara dan mengairi pohon kurma, dan pengrajin yang menghasilkan produk tradisional menggunakan berbagai bagian pohon kurma, pedagang kurma, individu kreatif, dan pemain cerita rakyat dan penyair. Yayasan Jam'iyah Takaful Al-Khairiyah mengelola wakaf kebun kurma seluas 120 hektar dengan 100.000 pohon kurma yang dapat menyantuni 14.000 anak yatim yang ada di Madinah. Setiap orang bisa berwakaf sebesar 600 rial Arab Saudi setiap pohonnya. Kurma juga menjadi iftar bagi orang-orang yang berbuka puasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lebih dari 200.000 orang diberikan tasrih atau surat ijib membuka sufroh atau membagikan kurma kepada para jamaah yang berbuka puasa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama bulan Ramadan. Setelah berkunjung di Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di sana, biasanya jamaah haji atau umroh dibawa untuk berkunjung ke kebun kurma. Kebun kurma yang dikunjungi merupakan kebun kurma yang sudah tidak produktif, namun disulap menjadi tempat yang di dalamnya terdapat tempat penjualan berbagai macam kurma dan produk-produk olahan kurma. Jamaah haji atau umroh merasa nyaman hidup dan santai di bawah pohon kurma. Terkadang jamaah juga diberikan oleh pekerja kebun kurma tersebut. Terdapat kebun kurma yang menyediakan tempat bermain untuk anak-anak, dan kunjungan ke kebun kurma ini memberikan pengalaman baru bagi para jamaah untuk melihat langsung kebun kurma yang ada di Madinah. Pada tahun 2019, UNESCO memasukkan pohon kurma, pengetahuan, keterampilan, adat istiadat, dan praktiknya ke dalam daftar warisan budaya dunia yang tak benda. Negara yang mengajukannya adalah Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Sudan, Tunisia, Persatuan Emirat Arab, dan Yaman. Pohon kurma merupakan bagian dari sejarah negara-negara ini karena sebagai sumber ekonomi bagi petani, pengrajin, pedagang, pelaku industri, dan perusahaan pangan. Pohon kurma tumbuh di iklim kering, di mana akar tanaman menembus jauh ke dalam tanah untuk mencari kelembaban. Petani yang merawat pohon kurma, pengrajin yang menggunakan bagian-bagian pohon kurma dalam pekerjaannya, dan pedagang serta pendongeng yang menceritakan cerita rakyat dan puisi yang terkait dengan pohon tersebut. Manfaat nutrisi, profesi, dan komersial yang diberikan oleh pohon kurma kepada penduduk negara-negara ini dari waktu ke waktu berkontribusi untuk memperkuat hubungan mereka dengan mereka yang menjadikan mereka bagian dari warisan budaya mereka.
Wisata kebun kurma masih menjadi daya tarik bagi para jemaah haji dan umroh. Kita bisa bersantai hingga belanja kurma yang dipanen langsung dari kebun. Wisata kebun kurma dilakukan ketika jemaah berada di Madinah, kota yang identik sebagai penghasil buah kurma yang tersebar dan terbaik di Arab Saudi. Kita bisa sepuasnya memetik dan memakan buah kurma langsung dari pohonnya di kebun tersebut. Namun kebun kurma Madinah ini kebanyakan hanyalah pajangan. Banyak pohon kurma di lokasi-lokasi yang banyak dikunjungi jamaah adalah kebun kurma yang sudah tua dan tidak terlalu produktif. Yang menarik di kebun ini karena di pojok kebun terdapat toko kurma dengan kualitas dan jenis yang cukup beragam. Jamaah biasanya diantar ke kebun kurma setelah mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Lokasi masjid dan kebun kurma ini cukup dekat, hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit perjalanan menggunakan bus wisata yang disediakan oleh pihak travel. Konon Rasulullah SAW kerap beristirahat di kebun kurma saat membangun Masjid Quba. Saat tiba di kebun kurma yang banyak terletak di kawasan Bir Usman ini, pengunjung akan sedikit mencium aroma pupuk kandang yang banyak ditabur di bawah pohon kurma. Tetapi itu hanya bagian di depan toko saja di mana bus-bus wisata biasa diparkir. Begitu masuk ke dalam, pengunjung akan ditawari berbagai dagangan yang sebagian besar berupa makanan, seperti buah kurma dengan berbagai varian, produk olahan kurma, coklat beraneka rasa, kacang Arab, serta jenis makanan yang lain-lainnya. Madinah dikenal sebagai penghasil kurma terbesar. Tak banyak kebun kurma di kota ini. Mereka yang umroh atau berhaji pasti mampir ke kebun kurma untuk belanja oleh-oleh. Salah satu yang terkenal adalah kebun kurma Aryaf Thaibah. Kebun kurma yang satu ini merupakan ladang kurma dengan taman yang indah dan menghasilkan kurma organik bermutu. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Aryaf Thaibah adalah bahasa Arab di mana Aryaf berarti kampung dan Thaibah merupakan nama lain kota Madinah yang artinya kebaikan. Sayangnya pada saat berkunjung, kurma belum siap panen. Sebab biasanya pohon kurma mulai bisa dipanen buahnya ketika berusia 7-10 tahun. Di setiap musim panennya, pohon kurma dewasa bisa menghasilkan 80-120 kg kurma. Udara panas yang menyengat, kulit terasa berubah menjadi sejuk dan teduh, ternaungi rindangnya kebun kurma Zahrani. Ada sensasi berbeda yang bisa dinikmati saat berkunjung ke kebun kurma di Madinah ini. Ketika kaki melangkah menyisiri kebun kurma, mata kita dimanjakan dengan hamparan pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang dan kekar dengan dahan yang melambai-lambai yang kian menambah kesejukan di area kebun yang cukup luas itu. Sedikitnya ada 250 jenis kurma yang dihasilkan dari perkebunan ini. Pohon-pohon kurma memiliki usia yang beragam mulai dari 90 tahun hingga 35 tahun. Beberapa pohon kurma ditempeli nama kurma, usia, dan produksi berat kurma yang dihasilkan. Di area perkebunan disajikan pula indahnya panorama air terjun Mungil nan cantik. Air bening yang mengalir 24 jam non-stop itu membasahi lahan-lahan kurma sehingga tetap basah dan segar. Sumber air buatan itu dihasilkan oleh pengeboran air sedalam 300 meter. Pohon kurma terus memberikan buah kepada pemiliknya hingga tua. Tidak pernah putus meski umurnya telah mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Masuk ke kebun kurma seperti berada di tengah perkebunan sawit. Struktur pohonnya mirip, memiliki pelepah-pelepah yang harus dipotong ketika pohon semakin tinggi, dan jarak tanamnya pun kurang lebih sama. Agar tetap subur, pohon kurma membutuhkan pengairan yang banyak. Kebun masjid memiliki sumur bor dengan kedalaman 300 meter yang mampu menyedot air dalam jumlah banyak. Air kemudian dialirkan ke kolam tampungan yang terhubung dengan parit-parit. 2 kali sehari setelah subuh dan maghrib, air dialirkan ke parit hingga mengenangi sekitar pohon, dan di waktu tertentu juga dipupuk dengan menggunakan kotoran bumbel.
Pohon kurma membutuhkan waktu 6 bulan dari mulai mengawinkan bunga jantan dan betina hingga panen. Perkawinan bunga biasanya dilakukan manual oleh para pekerja. Saat kecil buah dibungkus agar tidak rontok dan dibiarkan begitu saja hingga matang.